Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mulyana dengan NIM 200180005, Paraliana dengan NIM 200180016, Yuliana Sari dengan NIM 200180022, Sri Wiljeng dengan NIM 200180021, Junika Sahputri dengan NIM 200180018 akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Peramalan Jumlah Ekspor Sektor Migas di Indonesia dengan menggunakan metode Single Exponential Smoothing untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan bisnis pilihan 2. Adapun berikut hasilnya akan dibacakan oleh Junika Sahputri. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Sejak beberapa tahun terakhir, sektor migas telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional melalui ekspor minyak dan gas. Dalam menghadapi perubahan yang signifikan pada pasar global dan ketidakpastian harga minyak dunia, peramalan jumlah ekspor pada sektor migas menjadi semakin penting. Keberhasilan dalam meramalkan dengan akurat akan membantu pemerintah dan pelaku industri keunggulan strategis dalam mengambil keputusan, perencanaan anggaran, dan pengelolaan risiko. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peramalan atau forecasting. Forecast atau peramalan merupakan keahlian dalam memprediksi masa depan. Proses ini memanfaatkan pengumpulan data dari beberapa bulan atau tahun terakhir untuk menempatkannya pada titik waktu yang akan datang. Peramalan dalam rentang jangka pendek, menengah, dan panjang, di mana data deret waktu digunakan sebagai dasar peramalan yang tersusun secara terus-menerus sepanjang waktu. Peramalan deret waktu pola di bawah masa lalu. Peramalan memiliki beberapa manfaat penting dalam perencanaan yang lebih baik, memungkinkan dalam pengambilan keputusan strategis, dan dapat digunakan untuk memahami kejadian di masa depan. Peramalan bertujuan untuk mengurangi resiko serta ketidakpastian. Hasil dari peramalan diharapkan dapat menjadikan tindakan dan keputusan untuk memberi dampak positif untuk jangka panjang. Pada proses peramalan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sampai proses peramalan berjalan hingga akhir, meliputi penentuan tujuan peramalan, mengevaluasi dan menganalisis data yang cocok, pemilihan serta pengujian pada metode peramalan ini sendiri, lalu menghasilkan peramalan, dan yang terakhir, pemantauan keakurasian peramalan atau SES adalah pendekatan yang menyatakan bahwa bobot observasi sebelumnya mengalami penurunan secara eksponensial dan nilai-nilai terbaru diberikan bobot yang lebih besar secara relatif dibandingkan dengan pengamatan jangka panjang. Metode exponential smoothing termasuk ke dalam metode perbaikan perkiraan keberlanjutan yang berfokus pada penurunan prioritas pengamatan terbaru secara eksponensial. Metode single exponential smoothing hanya melibatkan sejumlah kecil data masa lalu. Model ini melakukan prediksi dengan asumsi bahwa perubahan data mengikuti nilai rata-rata yang konstan, tanpa mengikuti tren tertentu. Metode exponential smoothing menggunakan konstanta smoothing atau nilai alfa yang berada di antara 0 dan 1 untuk memberikan penekanan lebih pada deret waktu saat ini. Keuntungan single exponential smoothing sederhana mencakup hasil prediksi yang lebih baik dan ketidakakuratan yang lebih rendah pada metode ini. Keuntungan lain dari metode single exponential smoothing adalah relatif mudah digunakan, namun sangat cocok untuk peramalan yang melibatkan ratusan elemen. Yang ketiga, ekspor. Ekspor merupakan transaksi perdagangan ke luar negeri yang melibatkan metode transaksi, kualitas produk,
volume, dan ketentuan perdagangan yang telah disepakati antara pengekspor dengan pengimpor. Ekspor berdasarkan penurunan pemerintah nomor 10 ialah pengeluaran barang dari daerah pabean atau dengan kata lain, suatu wilayah negara Republik Indonesia yang tergolong atas wilayah darat, perairan, serta udara yang meliputi semua wilayah sebagai penetapan pada zona ekonomi eksklusif. Dengan kata lain, ekspor merujuk pada aktivitas eksportir yang melakukan perdagangan barang dan jasa ke luar negeri. Kegiatan ekspor ini terjadi ketika terdapat kelebihan dalam negeri. Negara tersebut setelahnya menerima pendapatan berupa mata uang asing yang dapat digunakan untuk membeli produk luar negeri yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri. Yang terakhir yaitu minyak dan gas bumi atau migas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 pada tahun 2001 mendeklarasikan bahwa sektor minyak dan gas atau migas merupakan komoditas vital yang memiliki peran utama dalam menghasilkan devisa negara, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam negeri, dan menjadi input utama dalam industri. Minyak bumi merupakan hidrokarbon yang diperoleh dalam bentuk cair atau padat melalui penambangan serta menghadapi tekanan pada suhu tinggi. Di samping itu, gas bumi yang merupakan hidrokarbon mengalami kondisi tekanan dan suhu yang sangat tinggi saat berada dalam bentuk gas yang dihasilkan selama proses penambangan. Produksi dari kilang minyak dan gas secara umum diklasifikasikan menjadi 3 kategori meliputi barang minyak olahan, barang gas olahan, dan barang petrokimia. Hasil dari proses penggilangan minyak bumi mencakup berbagai jenis bahan bakar minyak atau BBM seperti afgas, aftur, bensin, minyak tanah, minyak solar, liquefied natural gas atau LNG, liquid petroleum gas atau LPG, dan produk sejenis. Tahap lanjutan dalam pengolahan minyak dan gas bumi adalah pengolahan petrokimia. Dimaksudkan untuk menghasilkan produk bernilai lebih tinggi seperti nafta, benzen, toluen, clean, propilen, metanol, amonia, paraksilen, purified terephthalate acid atau PTA, politam, dan produk sejenis. Dari beberapa wilayah penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia ialah Kalimantan Timur, lebih khusus pada bagian Kabupaten Kutai, Kertanegara. Selain itu, Kabupaten Sorong juga terkenal sebagai salah satu wilayah produsen minyak dan gas bumi atau migas di Provinsi Papua Barat. Aktivitas ekspor pada sektor migas dan non-migas suatu negara merupakan indikator seberapa kuat suatu negara dalam perdagangan internasional. Ekspor merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan antara lain pemanfaatan sumber daya dalam negeri secara maksimal sejalan dengan keunggulan komparatif, perluasan penggunaan modal sebagai sarana pengenalan inovasi teknologi baru. Industri di negara berkembang menjadi indikator efektif penghapusan tindakan ekonomi untuk menciptakan peluang terkait impor modal dan barang setengah jadi, serta penciptaan devisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah sebuah cara yang terstruktur untuk menganalisis suatu peristiwa melalui pengumpulan data yang bisa dihitung dengan cara komputasi, matematika, atau statistik. Berikut adalah skema penelitian pada penelitian mengenai peramalan jumlah ekspor sektor migas di Indonesia dengan menggunakan metode single exponential smoothing. Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur.
studi literatur yang dilaksanakan dengan mengambil data yang sudah tersedia, berupa jurnal ilmiah dan artikel terkait yang memiliki relevansi dengan penelitian. Selanjutnya, dilakukan pencarian dan pengumpulan data untuk mendukung temuan dalam penelitian dengan informasi yang jelas. Adapun data yang dipergunakan yaitu data sekunder, berasal dari data statistik. Dalam penelitian ini dipergunakan data dari waktu. Ialah kumpulan pengamatan yang dicatat pada waktu-waktu tertentu secara berkesinambungan. Adapun data yang dipergunakan berasal dari BPS atau Badan Pusat Statistik, berupa data ekspor migas per tahun selama periode 2013 sampai 2022. Tahap selanjutnya yaitu implementasi perhitungan single exponential smoothing. Dengan mengimplementasikan metode single exponential smoothing, data akan dianalisis. Metode ini diterapkan guna meramalkan nilai ekspor di tahun yang mendatang dengan menggunakan data-data pada tahun sebelum itu. Dari perhitungan single exponential smoothing, maka didapatkan hasil peramalan nilai ekspor di tahun yang akan datang. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan hasil peramalan dengan single exponential smoothing. Yang pertama yaitu rumus dengan 2 dibagi jumlah periode waktu ditambah 1. Yang eksponensial smoothing. Peramalan untuk periode selanjutnya sama dengan nilai aktual periode sebelumnya ditambah 1 dikurang alfa dikali peramalan untuk periode ke-T dikurang 1. Yang ketiga, rumus perhitungan nilai error dari peramalan. Error sama dengan nilai aktual dikurang hasil peramalan. Yang keempat, rumus perhitungan nilai RSFE atau total nilai error periode T ditambah nilai error periode untuk menghitung nilai mean absolute deviation atau MAD. MAD yaitu sama dengan jumlah nilai aktual dikurang jumlah prediksi dibagi dengan jumlah periode waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yulia Nosari. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan. Berikut adalah data volume ekspor dalam satuan ribu ton dan nilai ekspor dalam satuan US dollar dari BPS selama rentang waktu periode tahun 2013 sampai 2022 untuk ekspor migas. Selanjutnya kita akan masuk ke proses perhitungan peramalan ekspor migas dengan menggunakan metode single exponential smoothing. Pertama-tama kita terlebih dahulu menentukan nilai alfa dengan menggunakan rumus nilai alfa sama dengan 2 dibagikan dengan jumlah periode waktu ditambah dengan 1, di mana 2 adalah ketentuan rumusnya, lalu dibagi dengan 11 yaitu jumlah periode waktunya ditambahkan dengan 1. Maka didapatkan jumlah nilai alfa adalah sebesar 0,2. Selanjutnya, kita akan menghitung peramalan dengan metode single exponential smoothing untuk total volume ekspor dalam satuan ribu ton. Langkah yang pertama adalah menghitung jumlah volume ekspor migas pada periode pertama dengan menggunakan rumus akumulasi nilai aktual dibagikan dengan jumlah periode, di mana akumulasi nilai aktual yang didapatkan adalah sebesar 44.041,9 dibagikan dengan jumlah periodenya yaitu 10. Maka hasil yang didapatkan untuk jumlah volume ekspor migas pada periode pertama adalah sebesar 35.879,8 ribu ton. Setelah didapatkan hasil peramalan untuk periode pertama, maka selanjutnya adalah kita menghitung
peramalan jumlah volume ekspor migas pada periode kedua dengan menggunakan rumus yaitu ramalan untuk periode baru atau periode kedua sama dengan nilai alfa dikalikan dengan permintaan aktual periode sebelumnya ditambah dengan 1 dikurangi dengan nilai alfa, lalu dikalikan lagi dengan ramalan untuk periode pertama yang sudah kita cari sebelumnya. Maka didapatkan hasil sebesar 37.363,8 ton. Setelah didapatkan hasil peramalan untuk periode kedua, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai error dengan menggunakan rumus nilai error sama dengan nilai aktual dikurangkan dengan nilai hasil peramalan yang telah didapatkan. Pada contoh untuk peramalan periode pertama adalah didapatkan nilai error sebesar 8.162,1 ribu ton. Setelah didapatkan nilai error, maka selanjutnya kita menghitung nilai RSFE dengan menggunakan rumus yaitu nilai RSFE atau jumlah kesalahan peramalan sama dengan akumulasi nilai error pada periode yang ingin dihitung ditambah dengan nilai error periode yang dihitung ditambah dengan 1. Maka hasil yang didapatkan untuk nilai RSFE pada periode pertama adalah sebesar 12.541,4 ribu ton. Setelah didapatkan nilai RSFE, selanjutnya adalah menghitung nilai MAD dengan menggunakan rumus nilai MAD sama dengan akumulasi jumlah nilai aktual dikurangi dengan jumlah nilai prediksi dibagi dengan N atau periode waktu. Maka didapatkan untuk periode pertama yaitu didapatkan nilainya sebesar 8.162,1 ribu ton. Setelah menghitung hasil peramalan untuk seluruh periode dari tahun 2013 sampai tahun 2023, maka berikut adalah hasil peramalan dengan metode single exponential smoothing untuk volume ekspor dalam satuan ribu ton, di mana pada tahun 2023 didapatkan prediksi hasil peramalan sebesar 32.282,2 ribu ton. Selanjutnya adalah dilakukannya perhitungan terhadap nilai ekspor migas dalam satuan juta US dollar. Langkah yang pertama dilakukan adalah perhitungan peramalan dengan metode single exponential smoothing untuk jumlah nilai ekspor migas pada periode pertama, yaitu dengan menggunakan rumus forecasting sama dengan total nilai aktual bagikan jumlah periode, di mana total nilai aktual adalah 175.534 dibagi dengan jumlah periode yaitu 10, menghasilkan peramalan dengan metode single exponential smoothing periode pertama untuk nilai ekspor migas adalah sebesar 17.553,4 juta US dollar. Langkah selanjutnya adalah dilakukannya perhitungan untuk metode peramalan dengan menggunakan metode single eksponensial untuk nilai ekspor migas pada periode kedua dengan menggunakan rumus FT sama dengan alpha dikali AT kurang 1 tambah 1 kurang alpha dikali FT kurang 1, di mana FT merupakan peramalan pada periode kedua, sedangkan alpha adalah nilai pemulusan untuk mengurangi kesalahan pada peramalan yang mana pada penelitian ini kami menggunakan nilai pemulusan 0,2. AT kurang 1 adalah nilai aktual pada periode sebelumnya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu hasil dari penelitian untuk peramalan ekspor melalui metode single exponential smoothing untuk total volume ekspor pada tahun 2023 adalah 32.282,2 ribu ton.
Berdasarkan pengujian untuk mengukur rata-rata kesalahan peramalan menggunakan metode Mean Absolute Deviation atau MAD, dihasilkan dengan nilai 8.162,1 ton untuk periode pertama menggunakan bobot nilai alfa adalah 0,2. Sedangkan peramalan ekspor dengan menggunakan metode single exponential smoothing untuk total nilai ekspor pada tahun 2023 adalah 15.332 juta US dollar. Berdasarkan pengujian untuk mengukur rata-rata kesalahan peramalan menggunakan metode Mean Absolute Deviation atau MAD, dihasilkan dengan nilai 15.079,8 juta US dollar untuk periode pertama. Menggunakan bobot nilai alfa adalah 0,2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.